Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Nini Putri, NRP 01. Di sini saya akan menjelaskan terkait mekanikal dan juga hardware untuk self balancing robot yang telah kelompok kami buat. Oke, untuk yang pertama saya akan menunjukkan dulu untuk keseluruhan total ukuran dari self balancing robot yang kami buat ini. Kurang lebih untuk panjangnya sekitar 203,5 mm atau di 20,3 cm. Sedangkan untuk lebarnya ini 190,42 atau 19 cm, dan untuk tingginya kisaran 121,98 mili atau 12,2 cm. Nah, untuk grippernya sendiri ya, ini juga ada untuk panjangnya itu dia 83,6 dan untuk lebarnya dia 80 mili atau sekitar 8 cm. Seperti itu. Dan ini ada explode untuk part-part penyusunnya, khususnya untuk mekanikal hardware-nya. Di bagian atas ini ada PCB, kemudian di bagian gripper ada bracket untuk servo motor sendiri dan juga motor dan juga bracketnya di bagian bawah. Seperti itu. Dan untuk part-partnya, untuk part-piece-nya, kita langsung masuk ke desainnya ya. Jadi untuk tampilan desainnya kurang lebih seperti ini. Bisa dilihat di bagian ini untuk robotnya hanya 2 tingkat saja. Di bagian bawah itu kami letakkan bagian motor DC. Di sini kita menggunakan motor DC JGA25. Kemudian di bagian tengah ini khusus untuk baterai. Menggunakan baterai LiPo 3S dengan kisaran dengan kisaran sumber dia di 11,1 volt. Kemudian di bagian atas diletakkan untuk penempatan PCB elektriknya. Nah, untuk mekanisme grippernya sendiri, sebelumnya itu kita menggunakan mekanisme gripper yang seperti ini, di mana awalnya itu kita menggunakan satu servo MG95 dan juga satu lagi menggunakan servo SG90. Namun di sini bisa dilihat untuk SG90 ini karena dia terlalu kecil dan kalau semisal terlalu lama digunakan untuk mekanisme gripper nantinya akan dull, maka untuk mekanisme grippernya ini diubah jadi sama-sama keduanya itu menggunakan servo motor MG995. Kemudian kita khususkan dia pakai metal gear supaya lebih kuat juga. Nah, untuk mekanismenya ini dia modelnya lifting ya. Liftingnya tuh modelnya kita menggunakan bantuan gear untuk liftingnya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi saat servo ini berputar, servo bagian ini berputar, nantinya akan mengangkat si gripper seperti itu. Dan untuk mekanisme dari grippernya sendiri seperti biasa ya, menggunakan gear juga dan seperti ini. Nantinya akan berputar, membuka dan juga menutup seperti itu. Ini kita menggunakan shaft ya, jadi modelnya sama. Seperti ini. Kenapa kita menggunakan mekanisme ini? Karena dari project yang mata kuliah lain itu saya mendapatkan project floater, di mana untuk mekanisme pen naik turunnya itu hampir sama seperti ini, jadi ada liftingnya seperti itu. Nah, ini untuk desainnya, desain mekaniknya itu saya menambahkan pen atau lantainya nanti dan juga pipanya untuk supaya ada gambaran. Misal grippernya segini ya, ukuran segini, apakah dia bisa ngegrip si pipa gitu, atau nantinya, atau kalau misal terlalu ke atas atau misal terlalu ke bawah, nanti bisa disesuaikan untuk dari desainnya seperti itu. Itu tampilan sampingnya seperti ini. Kemudian untuk bahannya sendiri, untuk khususnya untuk yang gripper ya, bagian-bagian gripper ini itu kami menggunakan 3D print ya, keseluruhan menggunakan 3D print. Bahkan untuk yang di bagian gearnya servo ini itu juga menggunakan 3D print. Sedangkan untuk chassisnya ini awalnya kita menggunakan 3D print, namun karena bisa dibilang kurang rigid, karena kita mengganti ke akrilik bahannya dengan ketebalan 3 mili seperti itu.
Nah, untuk PCB-nya sendiri awalnya itu kita soldering manual. Terus akhirnya karena dari soldering manual itu banyak error, kerusakan dan lain sebagainya, akhirnya kita beralih ke etching PCB seperti itu. Untuk spacernya, baterai kita taruh di bagian sini. Nah, baterainya ini kita menggunakan LiPo ya, menggunakan LiPo 3S, dan di bagian dari sini dibuat ada lubang-lubang seperti ini. Jadi untuk nantinya, karena baterainya ini kan nggak ada case, nggak dibuat casing ya. Jadi baterai ini modelnya tuh dikunci menggunakan kabel tis. Nah, lubang-lubang ini nantinya kita mengadjust depan belakang untuk peletakan baterainya supaya dijadikan tolak ukur balance-nya seperti itu. Misal jika bagian depan terlalu berat, maka nantinya baterai bisa dimundurkan ke belakang seperti itu. Jadi kurang lebih itu untuk penjelasan mekaniknya. Oke, ini kita lanjut ke penjelasan elektrikalnya. Jadi untuk penjelasan elektrikal di sini kita untuk tampilannya ini masing-masing baterai itu 3,7 volt. Tapi kalau misalnya di total ya dia bisa itu tadi ya kisaran 11,1 volt LiPo baterai yang sesuai dengan yang dipakai seperti itu. Nah, terus kemudian sini kita menggunakan switch, toggle switch ya. Dengan toggle switch di sini itu supaya saat rangkaian diberikan tegangan input itu dia nggak yang langsung menyalakan rangkaian gitu. Jadi ada sistem semacam fitur keamanannya gitu ya. Jadi makanya kita menggunakan switch. Terus kemudian di sini ada L298 motor driver ya. L298 motor driver yang nantinya itu untuk mengaktifkan motor kanan dan juga motor kiri. Kemudian di sini kita juga menggunakan modul regulator terlebih dahulu sebagai step down ya dari 12 volt ke 5 volt. Untuk nantinya 5 volt ini dihubungkan ke ESP32 dan juga ke IMU ya, MPU ini, dan juga ke servo motornya seperti itu. Nah, lebih seperti ini rangkaian FreeSync-nya. Ini untuk komponen-komponen 3D desainnya. Jadi bisa dilihat di sini ya. Ini kita ada menggunakan regulator LM2596. Untuk mikrokontrolnya itu ESP32 DevKit V1 untuk detailnya ya. Kemudian untuk IMU-nya tuh 50, servonya pakai yang MG995. Terus kemudian motornya menggunakan JGA 25 per DC. Nah, ini untuk rangkaian skematiknya seperti yang saya bilang di awal tadi, karena akhirnya kita beralih ke etching PCB untuk desain skematiknya. Nah, ini untuk desain PCB ya, rangkaian PCB-nya. Ini untuk top layer, yang ini untuk bottom layer. Di sini kita juga ada menambahkan LED ya, 2 LED di bagian sini sebagai indikator gitu. Indikator ini untuk terminal block untuk power, ini untuk ini untuk di bagian servo ya, masing-masing motor servo 1 dan 2, dan ini untuk penghubung ke motor DC JGA seperti itu. Ini untuk seal screen-nya, komponen-komponen apa aja yang digunakan. Di sini untuk toggle switch-nya, ini untuk 3D design hasil PCB-nya seperti itu. Di sini ada driver motor, toggle switch-nya di bagian sini. Ini untuk komponen soket untuk motor servonya, ini untuk soket untuk motor DC, terminal block ini untuk power. Ini ada dua lampu ini. Ya, jadi ini untuk 3D assembly-nya. Ya, jadi di bagian sini ada driver motor, di sini ada toggle switch-nya,
Nah, ini dua ini ada soket untuk masing-masing motor servo, sini soket untuk motor DC, terminal power. Ini ada dua lampu sebagai indikator, bisa nantinya saat switchnya dalam kondisi on, indikator yang kiri nyala. Kemudian apabila misal untuk lampu LED yang satunya lagi sebagai indikator kalau misal sudah terhubung ke Bluetooth atau controller seperti itu. Di sini imunya, di sini ada regulator dan juga di sini ada ESP32-nya. Seperti itu kurang lebih ini bagi tampilan untuk atasnya. Yes. Untuk penjelasan programnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jelaskan. Saya Samuel Dwi Panda, Narba 21, izin menjelaskan terkait dengan program dari robot balancing kami. Di sini saya mulai dari ini, include PID V1H dan library ESP32 servo. Di sini PID-nya menggunakan library Pak. Jadi kami tidak menginputkan program perhitungan PID, jadi langsung pakai library-nya. Kami tinggal set KP, KI, KD serta double untuk data set point input dan output. Kemudian nanti akan diproses oleh library-nya sendiri. Kemudian dilanjutkan ini konfigurasi pin dari motor driver kami. Ini speed left, speed right untuk mengatur kecepatannya nanti di program di bawah. Kemudian untuk frekuensinya kami pakai 1000 PWM channel. Right dan left kami set di 0 dan 1. Kemudian untuk pin LED, ini hanya LED untuk indikator Bluetooth sudah terpasang sama indikator kalau robotnya jatuh. Kemudian untuk servo kami pakai pin 1314, di define di sudut 20, 20 untuk lift up, 75 untuk menaruh beban, kemudian 20 untuk grip dan ungripnya di sudut 35. Ini untuk PWM-nya. Kemudian ini untuk setting timer hardware dari motor servonya. Untuk setting timernya seperti ini, kemudian dilanjut dengan program untuk MPU 6050 untuk imunya. Di sini menggunakan library I2C Dev, MPU 6050 6 axis, kemudian wire H. Di sini untuk variabel-variabel yang dibutuhkan dari programnya nanti. Kemudian di sini menggunakan YPR3 untuk inisialisasi pitch roll dan yaw. Untuk kami sekarang menggunakan pitch di balancingnya. Jadi ketika robot maju nanti pitchnya akan bernilai minus. Ketika robot cenderung ke belakang maka bernilai plus. Seperti itu. Di sini untuk nilai correction offset itu adalah nilai imbangnya robot tanpa ada konfigurasi program ataupun sensor aktuatornya, murni nilai imbang secara mekanis fisiknya. Kemudian throttle offset nanti ini berguna untuk driving maju atau mundurnya, kemudian angle V dan turn V ini untuk ketika belok seperti itu. Kemudian di sini program Bluetooth. Program Bluetooth kami di sini menggunakan MIT App Inventor untuk kontrolernya. Jadi kami menggunakan Bluetooth untuk koneksi ke remote-nya. Di sini untuk semua button di set false yang mana nanti ketika tombol ditekan maka akan bernilai true dan akan direkam untuk akuisisi dari programnya, eksekusi dari programnya. Kemudian di sini kami menggunakan bagian ini untuk setting PID melalui serial monitor, yaitu ketika robot menyala, maka PID-nya bisa diatur secara langsung hanya melalui kabel serial, seperti itu. Ini untuk setting KP, KI, KD, kemudian untuk menampilkannya, yang ini untuk menampilkan offsetnya, di mana di titik berapa dia bisa seimbang. Kemudian di sini reset input untuk reset semua control state ketika tombol dilepas. Ini adalah interrupt untuk IMU, dan kemudian masuk ke void setup di mana nanti untuk data SDSCL-nya di S21 dan 22, wire set clock-nya di 4
100 Hz, kemudian serial biggernya di 1150200. Ini untuk pin out, pin 1 sampai 4 untuk out, kemudian LC setup ini untuk pengaturan PWM pada motor, ini LED valve dan LED Bluetooth sebagai output. Kemudian ini untuk inisialisasi nama Bluetoothnya pada bagian MPU unit. Ini adalah offset IMU yang didapatkan setelah kalibrasi. Setelah itu di dev status di sini menggunakan DMP data rising untuk interruptnya, dan ketika bagian ini PID akan di set limit outputnya di minus 255 sampai 255. Kemudian untuk sampel time-nya di 10 milisecond. Ini servo dijadikan output, timer timer untuk servonya, kemudian ini lift up lift down ketika programnya dinyalakan, dan ini adalah read angle di mana MPU akan membaca nilai pitch-nya yang kemudian dihitung dari YPR 1 kali 180 per MPI. Kemudian untuk motor kontrolnya di sini in 1 dan in 2 itu terbalik nilai low high-nya, jadi kami balik di sini. Kemudian untuk set motor right juga sama, yaitu ketika in 1 itu menyala, itu robot mundur, motornya mundur. Ketika in 4 menyala, maka robotnya mundur. Seperti itu. Kemudian di setup motor, ini untuk digital rate in di set low. Nah, kemudian bagian ini rate controller, di mana ketika Bluetooth menyala, rate Bluetooth available, maka akan ada karakter C sebagai bit untuk membaca hasil kiriman dari aplikasi kami, di mana Bluetoothnya nanti akan membaca karakter-karakter ini. Kemudian untuk aplikasi dari controllernya seperti ini untuk UI-nya. Kemudian untuk data untuk program bloknya seperti ini. Di sini ada bagian untuk list speaker di bagian YouTube, mohon maaf, di bagian Bluetooth-nya, yaitu ketika sebelum diambil maka Bluetooth akan menampilkan list Bluetooth yang tersedia, kemudian setelah mengambil maka akan call Bluetooth connect address yang dipilih, kemudian untuk tetap menampilkan address lainnya. Kemudian di sini ketika Bluetooth error maka akan disconnected, dan untuk clocknya ini ketika selama Bluetooth menyala maka ada indikator, yaitu background dari tombolnya itu berubah menjadi hijau, ketika putus maka menjadi merah. Kemudian untuk bagian kontrolnya di sini kami menggunakan button, di mana buttonnya nanti ketika tombol di touchdown, ketika ditekan maka akan mengirimkan karakter khusus, di mana setiap perintah memiliki karakter sendiri-sendiri, seperti maju itu F, forward, ketika pick itu P, mundur itu backward B, dan seterusnya. Kemudian ketika bagian touch up, ketika tidak ditekan maka akan mendapatkan karakter S, di mana nantinya di program itu akan mereset nilai dari kiriman program, yaitu ketika maju maka robotnya di set kembali ketika program balance, bukan remote. Seperti itu. Ini untuk updaternya. Untuk belok di sini sudut-sudut ketika program seimbang, yaitu ketika maju maka nilai pitch-nya akan dikurangi 1, ketika mundur maka pitch-nya akan dikurangi 4. Untuk remote-nya di sini void loop yaitu memanggil semua program tadi yang dijelaskan, kemudian membaca IMU, kemudian cek apakah sudutnya lebih dari 25. Ketika 25 ke bawah maka itu robot akan dianggap jatuh. Seperti itu. Ketika robot di lebih dari 25 maka LED full high akan menyala. Jika tidak maka mati, seperti itu. Jadi ketika kurang dari 25 derajat maka robot itu berarti berdiri. Ini untuk gripper dan lifternya. Di sini dikoreksi 10 sama 5 ketika aktifnya.
Oh, ini untuk sudut ketika mengangkat. Ketika mengangkat kan nilai dari titik imbang robot akan berubah. Jadi nilai correction offsetnya akan dimundurkan sedikit untuk mengimbangi dari robotnya sendiri. Ini untuk kecepatan motor kiri kanan. Setelah itu hanya serial print biasa untuk penggantian dari serialnya tadi sama pengaturan speednya di speed labnya, manggil program speed motor. Dan untuk serial printnya hanya menampilkan kecepatan motor kiri dan kanan. Kurang lebih seperti itu. Jika dijadikan blok diagram, maka harusnya akan seperti ini. Gini, yaitu ketika program dimulai, inisialisasi sistem mulai dari serial Bluetooth, serial dan Bluetooth, kemudian konfigurasi pin, setup PWM, inisialisasi IMU, setup PID, dan seterusnya. Kemudian masuk ke loop utama, di mana nanti program akan membaca data Bluetooth. Ketika tidak ada data Bluetooth, maka robot akan cenderung seimbang. Ketika ada data Bluetooth, maka eh, program-program untuk maju, mundur, kiri, kanan tadi aktif, seperti itu. Kemudian setelah itu jika ada aksi ataupun tidak, itu akan dilanjutkan tetap untuk membaca data sensor dari MPU50 untuk pitch-nya. Kemudian dicek apakah pitch kurang dari 25 derajat. Jika jika iya, maka robot akan masuk ke kontrol PID-nya di mana memeriksa set point untuk mempertahankan kondisi balance-nya, input sama dengan pitch, kemudian output-nya di hasil dari PID compute. Setelah itu dari hasil PID ini akan dikonversi ke PWM untuk menggerakkan motor kiri kanan dengan menggunakan L298, motor driver L298, kemudian kembali ke loop awal. Jika robot lebih dari 25 derajat posisinya, maka robot akan dikatakan jatuh, yaitu ketika robot jatuh maka akan stop motor supaya aman dan tidak bergerak kemana-mana. Kemudian LED valve itu indikatornya menyala. Kemudian return loop di bagian program utama lagi, baca IMU, kemudian apakah ada perintah lagi dan seterusnya. Seperti itu. Kurang lebih itu dari bagian program.